Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia hari ini kembali kedatangan emiten baru yakni PT Masterprint Tbk. Emiten berkode saham PTMR ini telah mencatatkan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham dengan raihan dana segar 55,68 miliar rupiah. PT Masterprint Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTMR setelah menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham atau IPO. Dalam penawaran umum perdana saham kali ini, Masterprint berhasil mengumpulkan dana hingga 55,68 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari penerbitan 435 juta saham atau setara dengan 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO dengan harga IPO sebesar Rp128 per saham. Menurut rencana, Masterprint akan menggunakan sekitar 46% dana hasil IPO untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma dengan kepemilikan sebesar 99%. Dan sekitar 54% sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang reguler consumable, mesin printer dan suku cadang, serta untuk penambahan dan pengembangan produk baru dan untuk pemasaran. PT Masterprint Tbk sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor dan penyewaan barang-barang industri pengemasan. Dalam menjalankan usahanya, Masterprint menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan IPO PT Masterprint Tbk sudah bergabung bersama saya di studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia, Ibu Cindy Kusuma, Direktur Pemasaran PT Masterprint Tbk dan juga Bapak Tungga Wijaya, Direktur Operasional PT Masterprint Tbk. Selamat pagi, Ibu Cindy, Pak Tungga. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi nih menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa seperti apa sih perusahaan ini, sejak kapan berdiri, kemudian menjalankan bisnis apa ini. Silakan, Bu Cindy. Terima kasih dan selamat pagi. PT Masterprint Tbk itu didirikan pada tahun 2006 dan PTMR itu awal mulanya kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor untuk barang-barang pengemasan, packaging dan juga penyewaan barang-barang industri ya, termasuk suku cadangnya dan servis. Kami itu fokus untuk memberikan misalnya packaging solution dengan harga yang terjangkau tapi dengan berkualitas yang baik, di mana kami juga serve a wide variety of industry dari F&B, food and FMCG, pharmacy, cosmetics, dan kami juga semua pelanggan kami itu dari sektor UMKM, menengah dan juga sampai MNC. Nah, kami mempunyai visi itu untuk menjadi one stop solution center untuk para manufacturing industry, dan kami percaya dengan adanya Industrial Revolution 4.0 di mana kepentingan itu untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas yang akan sangat penting, yang akan berperan besar untuk manufacturing. Oke, nah jenis dari produk-produk yang diperdagangkan selama ini, kemudian mereknya apa saja, mungkin bisa disampaikan lagi nih. Silakan. Untuk Masterprint sendiri kita ada beberapa prinsipal yang umumnya semua dari luar negeri. Ada dua prinsipal yang sudah listing di New York Stock Exchange, yaitu Seal Air Company dan Livio Research. Seal Air Company adalah suatu perusahaan protective packaging yang cukup terkenal dengan brand Cryovac. Kalau Livio itu lebih ke arah blister packaging, umumnya untuk pharmaceutical. Di luar dua itu kita ada seperti thermal inkjet, shrink film, terus ada Now System sebagai metal detector dan check wear, casing sosis, selulose, dan beberapa produk lainnya lagi. Dan kami juga masuk ke processing packaging dalam bidang kemasannya seperti thermoforming film, vacuum film,
retouch film dan beberapa yang kompatibel dengan processing. Oke, nah bicara mengenai pangsa pasarnya sendiri bagaimana dari pengamatan Ibu Cindy lah kalau kita lihat begitu persaingan bisnis seperti apa begitu saat ini? Kalau kita lihat dari peningkatan itu ya dari makroekonomi itu kita lihat adanya growth ya, bukan hanya secara konsumsi di food and beverage tapi juga untuk pharmaceutical dan juga industri kosmetik. Dan kita juga dengan ini tim kami sangat agresif ya untuk market penetration di Indonesia. Dan dalam 3 tahun ini kita lihat adanya growth double digit ya per tahun, di mana kisaran itu sekitar 15-20%. Nah, dan di mana itu kita tidak hanya untuk penambahan produk, tapi juga ada perluasan market yang kami bisa layani. Pertama, kami kan mulai di FMCG, food manufacturing, dan seiring dengan adanya produk yang kami tambahkan, di mana sekarang solusi kami bisa outreach ke market industri seperti pharmaceutical, cosmetics, personal hygiene, logistik, distribution, stationery, dan misalnya ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspor produk mereka ke luar negeri. Nah, pas mesin kami kebetulan itu bisa memenuhi ISO dan HACCP, di mana itu adalah kriteria utama yang untuk mereka ekspor produk tersebut. Kalau industri pendukungnya sendiri bagaimana menurut Anda? Apakah itu menjadi salah satu kontributor, penyumbang terkait dengan aktivitas geliat bisnis dari Perseroan sendiri, Bu Cindy? Sebenarnya kalau kita lihat dengan contribution of misalnya dari pendukung industri seperti F&B, food and beverage dan juga untuk pharmaceutical itu quite significant karena kan untuk kita punya customer portfolio 68% ya di food and beverage, 13% itu di pharmaceutical. Dan adanya kita lihat itu kedua industri itu kalau kita lihat sebenarnya kan fundamental industry ya, di mana misalnya kalau ada resesi pun itu lebih kebal ya, resistant lah ya. Dan juga itu adalah basic needs of our consumers. Nah, dan untuk kami target utama ya kepuasan pelanggan ya, karena kan kami fokus di jangka panjang kerjasama dengan customer kami, di mana kepuasan pelanggan itu sangat penting karena that's how we grow our relationship of our customers. Dan kita percaya dengan adanya this good relationship and kita punya after sales service yang baik dan kita udah percaya dengan kami. Nah, when our customers grow, we grow together with them juga. Alright. Nah, sekarang posisi dari Perseroan, Pak Tunggal mungkin bisa memberikan satu insight juga nih kepada pemirsa seperti apa saat ini? Perseroan untuk beberapa produk kami itu merupakan market leader. Seperti Bapak ketahui tadi atau saya sudah sebutkan, kita distributor dari Seal Air Packaging yang cukup terkenal di dunia. Terus Livio Research itu di pharmaceutical, itu merupakan brand multinational company. Jadi untuk beberapa produk kita adalah market leader. Ada satu lagi kita ada produk kayak thermoforming film, itu kita menguasai 90% market di Indonesia. Itu daerah kontributornya daerah mana saja Pak kalau kita bicara mengenai kalau untuk thermoforming film di food manufacturing, kalau kayak blister itu di pharmaceutical. Kalau shrink film itu lebih luas, dia bisa masuk ke food packaging, pharmaceutical, household, personal care. Jadi lebih luas marketnya. Dari sisi industri, kalau daerah pemasaran sejauh ini? Daerah pemasaran masih seluruh Indonesia, Pak. Sudah seluruh Indonesia. Kita ada cabang di Surabaya dan di Semarang. Itu dia, pemirsa. Dan kita akan lihat seperti apa sih yang melatar belakangi Perseroan begitu untuk memilih menjadi perusahaan tercatat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan profil dari PT Master Print Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bidang usaha dari Perseroan adalah distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan. Kemudian berikutnya saham yang dilepas ke publik ada 435 juta lembar saham atau sekitar 22,81% dari total saham yang ditempatkan di setor penuh oleh Perseroan tercatat per hari ini 8 Oktober 2024 dengan kode sahamnya PTMR. Kemudian harga IPO Rp128 per saham dan raihan dana segarnya Rp55,68 miliar. Dan selanjutnya kita lihat penggunaan dana IPO untuk apa saja.
Kita lihat 46% ini untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma, kemudian modal kerja sekitar 54%. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya, komposisi dari pemegang saham PT Masterprint Tbk setelah IPO. Ada PT Mitra Pek Tbk, kemudian ada Ardi Kusuma dan Masyarakat 22,81%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Cindy Kusuma, kemudian Bapak Tunggal Wijaya dari Masterprint Tbk. Baik, Ibu Cindy, dan bicara mengenai kondisi seperti saat ini, nah yang ingin saya ketahui lebih lanjut, background, latar belakang dari perseroan, ya kan, setelah kita tahu berapa tahun beroperasi, kemudian menjadi market leader, akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat, apa sih ya dasarnya? Terutama untuk memperkuat fundamental bisnis kami ya, di mana kami memerlukan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis kami. Dan kami juga akan ada penambahan misalnya produk-produk yang baru yang complementary untuk produk customer kami. Dan dengan adanya globalization dan kompetisi yang mulai agresif ya dari pihak-pihak kompetitor juga baik lokal dan overseas, maka kami juga memutuskan ya untuk masuk ke bursa agar adanya itu keterbukaan informasi ya untuk customer kami, untuk calon investor juga baik lokal maupun asing, agar ada yang mau bekerja sama dengan kami, adanya itu kepastian yang lebih ya kalau misalnya sudah listed di Indonesia IDX gitu ya. Dan juga kami dengan pastinya target IPO ini kita ingin mencari strategic partner di mana untuk membantu build fundamental business PTMR lagi untuk kedepannya bisa memproduksi lokal untuk beberapa produk packaging yang kami setelah ada. Oke. Nah, tapi kenapa memilih IPO untuk kayak bicara mengenai penggalangan dana begitu ya, untuk mencari dana segar juga untuk operasional perusahaan? Karena kalau kita lihat dengan misalnya kompetisi dan juga dengan adanya sekarang banyak banget investor luar ya ingin masuk ke pasar Indonesia ya, di mana tapi mereka juga kadang ingin tahu informasi lebih, dan kalau misalnya dengan adanya kalau misalnya IPO itu kita sudah public dan juga memberikan mereka reliability ya, mungkin lebih kepastian yang lebih agar untuk masuk Indonesia bisa aja kita lihat informasi yang terbuka, di mana kita pikir yang secara long term ya, karena itu adalah untuk membantu develop for the future development where untuk kerjasama kami itu akan membantu buka lebih banyak lagi window of opportunity gitu. Yes, betul. Informasi yang terbuka di publik, kinerja yang baik itu bisa menjadi salah satu mungkin sweetener bagi calon investor ya. Nah, Pak Tunggal, lantas bagaimana Anda melihat sambutan investor sejauh ini ya? Kalau kita lihat tadi oversubscribe sampai 20 kali. 20 kali ya? 20 kali lebih mungkin. Sambutannya cukup baik, Pak. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang mempercayakan kepada kami untuk membeli saham PT Masterprint. Bicara mengenai pengelolaan dana atau penggunaan dana sendiri nanti untuk apa saja nih IPO-nya? Tadi sudah disampaikan di 55 miliar. 55,680 miliar. 46% kami akan gunakan untuk pembelian saham GPK Global Putra Kusuma sebanyak 99% saham. Tujuannya untuk memperluas market Global Putra juga, otomatis untuk meningkatkan pendapatan perusahaan juga. 54% kami gunakan untuk modal kerja seperti pembelian spare part, mesin-mesin, consumable, untuk marketing dan promosi. Seperti Bapak ketahui, dalam minggu ini ada pameran Allpack, merupakan pameran terbesar di Indonesia untuk packaging. Dan kita ikut partisipasi di Allpack tersebut. Mungkin pemirsa ada yang mau berkunjung atau visit untuk pameran Allpack, booth kami welcome untuk kedatangannya. Itu dia ya, untuk menjalin kerjasama pun bisa langsung saja hadir di dalam expo tadi lah ya. Nah, bicara mengenai kebutuhan dana begitu sehingga harus dilakukan IPO, apakah memang sudah sesuai target kah atau memang sudah sesuai dengan perencanaan juga nih kalau kita bicara mengenai rencana bisnis perseroan? Sebenarnya kalau kita ngomong di packaging industry itu marketnya sangat besar ya, di mana plastik pun juga bervarian itu sangat banyak ya. Dan itu pun maksudnya dengan fund yang kita perlu di IPO ini, dengan pasti kita akan ada penambahan produk-produk baru. Nah, kita sudah juga berkomitmen penambahan misalnya 2 produk baru. Satu itu Ulma dari Italia, di mana kita siapkan solusi untuk misalnya ready meals yang kita lihat sekarang kan makin banyak ya ready meal untuk busy individuals. Nah, itu kita siapkan mesinnya dari MAP, thermoforming, dan juga
juga filmnya, plastiknya juga. Nah, dengan juga kita ada penambahan misalnya Bizerba dari Germany, partner kami ini dia ada sediakan misalnya checkweigher price labeler, di mana kalau misalnya untuk check weighing itu bisa langsung ada multifunction, langsung ada price labelingnya. Dan bukan hanya, jadi dua solusi ini bukan hanya kita masuk ke industri, kita juga bisa masuk ke Horeca, ke meat in processing, di mana itu memperluas ya market penjaringan kami. Dan dengan pastinya dengan dua produk tambahan yang baru, kita juga pasti agresif di marketing yang seperti Pak Tunggal tadi sampaikan, untuk promosi, baik untuk misalnya kayak Expo itu untuk user experience, dan untuk showroom kami juga itu kita welcome misalnya customer datang, mereka bisa trial produk mereka. Kadang kami juga mengadakan misalnya seminar dan lain-lain, kami invite yang misalnya berpotensi ingin mengetahui lebih mengenai mesin-mesin kami atau produk kami. Dan kami juga percaya ya dengan adanya IPO ini akan memberikan exposure tidak hanya untuk pasar Indonesia dengan customer saja, tapi juga misalnya untuk partner-partner yang mungkin di packaging yang ingin mengembangkan lagi lebih banyaknya lagi di Indonesia. Nah, tadi kita lihat ada beberapa memang yang harus didatangkan dari luar negeri ya, terkait dengan alat-alatnya sendiri begitu ya, mesin-mesinnya. Nah, ini bagaimana maintenance, kemudian kesiapan dari SDM sendiri, kan tadi ada penyewaan juga, berarti kan alatnya ataupun mesinnya pun biasanya dikirim berarti ya ke perusahaan-perusahaan mitra lah bisa dikatakan. Berarti gimana Bu sini? Biasanya itu kami dari konsultasi kita membantu untuk membimbingi ya, karena tiap produk itu dan tiap customer itu permintaannya beda Pak. Jadi kita harus dengan kebutuhan. Benar. Jadi kita adalah bukan posisi sebagai machine seller, tapi lebih ke solution provider, di mana itu customizable solution. Dan untuk service juga tim kami sangat dedikasi secara kalau misalnya ada kendala atau instalasi dan lain-lain, itu kita respon time dalam 24 jam itu Pak. Jadi itu sangat meminimumkan downtime ya, karena itu kan sangat penting untuk produksi, efisiensi itu ya. Dan untuk kita juga ada warranty, dan untuk warranty dengan customer, ada juga service warranty dan lain-lain gitu. Baik, nah target-target ke depan begitu akan dicapai dari sisi penggunaan dana IPO Pak Tunggal, apa yang ingin dilakukan begitu? Beringat ini kan ada dana segar yang meskipun tadi komposisi pembagiannya sudah terpetakan begitu. Dana segar itu sebagian akan kami gunakan untuk pengembangan produk. Seperti Bapak ketahui, kompetisi untuk bidang industri ini cukup besar. Dan kami tidak akan terpaku pada satu produk. Makanya kita akan mengembangkan beberapa jenis produk yang kompatibel dengan yang sekarang sudah ada. Sebagai contoh, kita ada rencana untuk pengembangan chassis sourcing, casing sosis. Sekarang kita ada supply untuk selulose casing. Mungkin kita akan mengembangkan lagi untuk plastik casing ataupun kolagen casing. Oh, berarti memang sudah mulai merambah ke beberapa sektor industri ya. Kalau kita lihat dengan produk-produk yang tadi ya, sesuai dengan kebutuhan packagingnya begitu ya. Hampir semua sektor industri kita sudah masuk, Pak. Wow, oke. Ini menarik. Lantas bagaimana potensi dari perseroan ke depan begitu pasca IPO, kemudian tantangannya apa saja, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar pemirsa. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali berbincang menarik ini bersama dengan Ibu Cindy Kusuma, Direktur Pemasaran PT Master Print Tbk, dan juga Bapak Tunggal Wijaya, Direktur Operasional PT Master Print Tbk. Baik, Ibu Cindy, nah bicara mengenai tantangan ke depan, bicara mengenai pangsa pasar tadi, oke lah kita bisa menjadi leading market, tapi kan tidak sendirian lah perusahaan-perusahaan sejenis seperti ini ya Pak Tunggal ya. Nah, lantas bagaimana kompetisi yang harus dijaga, bagaimana performa yang harus tetap dijamin begitu, bahwa ini bicara mengenai keberlanjutan begitu kalau kita lihat sekarang sudah menjadi perusahaan tercatat begitu Bu Cindy. Benar. Kalau kita lihat itu sebenarnya kita di luar pasti ya adanya kompetisi dan lain-lain, tapi dengan pasti yang kita put into foremost importance adalah kami punya responsibility kepada customer kami, di mana produk itu harus dengan kualitas yang terbaik. Kan bisnis kami itu bukan hanya mesin ya, tapi di consumable juga, di mana itu ada keberlanjutan, misalnya untuk plastiknya dan tintanya dan lain-lain. Dan di luar masalah produk juga kami misalnya mengalami misalnya pertumbuhan di UMKM. Kami jadi udah mengantisipasi tren tersebut ya sebelum misalnya masuk ke arah tidak hanya di industri, tapi kalau kita lihat pergerakan banyak banget pengolahan rumah ya sejak COVID itu mendevelop
develop untuk menjadi UMKM, di mana ada juga banyak UMKM yang perlu untuk ekspor produk mereka, di mana mereka bilang oh mesin industri itu ada mungkin pikiran yang sangat mahal ya. Tapi sebenarnya itu kalau dengan kami kita ada juga yang misalnya entry level, di mana mesin dan packaging itu udah make sure yang bisa untuk dipakai industri ekspor, rumahan lah ya. Industri rumahan, tapi kualitasnya yang bisa untuk ISO HACCP export, food FDA approved, dan itu juga sangat terjaga ya untuk kualitas mereka ya, di mana itu sangat penting ya menurut saya untuk long term development mereka. Apalagi kita tahu UMKM terus berkembang dan sebenarnya sudah jadi perhatian pemerintah ya, apalagi dengan kondisi saat ini begitu, di mana sektor-sektor informal yang bertumbuh. Nah, Pak Tunggal, lantas bagaimana Anda melihat tantangannya berikutnya begitu? Apakah memang itu akhirnya menjadi challenge juga nih buat perseroan? Ya, otomatis menjadi tantangan bagi kita, apalagi setelah IPO ini kita harus lebih meningkatkan kompetisi, memberi nilai tambah kepada customer kita. Jadi itu merupakan tantangan terbesar kami saat ini sih, Pak. Sekarang di era digital nih Pak Tunggal, apakah juga ini menjadi bagian akhirnya daripada perseroan kalau kita bicara mengenai digitalisasi? Otomatis era digital sangat berkembang saat ini. Seperti tadi Bu Cindy ada bicara, kita mengembangkan e-commerce untuk menjangkau B2C. Ya, Bapak tahu B2C cukup besar sekali di Indonesia. Jadi kita akan menuju ke sana juga. Di luar kita mengembangkan segmen-segmen bisnis yang lain dengan penambahan produk yang lain-lain. Baik. Nah, lantas bagaimana prospek ke depan kalau Bu Cindy bisa melihat? Berarti kan memang ini tadi ada satu sektor industri yang sedang bertumbuh yang bisa dimanfaatkan, UMKM. Kemudian tadi tantangan tidak sendirian pelakunya, tapi untuk menjaga ini kan perlu performa dijaga, SDM kualitas dan lain-lain. Ini bagaimana dari sisi pembinaan kah atau pengawasan dari internal sendiri? Kami cukup optimis ya dari secara misalnya external factor yang misalnya market growth dan lain-lain. Tapi internally kami juga sudah pasti udah ada strategi juga ya untuk growth strategy itu. Di mana kita bilang ada vertical growth dan horizontal growth itu. Dan kami bukan hanya untuk penambahan produk-produk yang tadi sampaikan, dari casing, sosis. Jadi dari outer packaging kita juga sekarang sudah masuk ke bahan baku sosis casingnya tersendiri. Maka dari itu juga kita ada memperluas market segment yang kami bisa serve. Misalnya masuk ke UMKM itu kita masuk bukan hanya untuk industri misalnya kita bilang vacuum bag, sealer, tapi juga ada misalnya printing, coding dan marking itu untuk UMKM. Dimana kalau kita lihat itu hanya bukan berdasarkan expired date, tapi itu sebenarnya ada track and trace, Pak. Jadi kalau misalnya produsen itu sudah distribusi ke supermarket dan jika sampai ada isu atau masalah, nah itu bisa ada track and trace kode-kodenya, Pak, untuk bisa trace balik ke produksi. Nah itu adalah hal-hal yang kita perlu sampaikan lagi ya kepada itu adalah homework kami lah untuk menyampaikan lebih lagi agar adanya more understanding on actually the benefit of this gitu. Jadi bukan hanya kalau itu expired date, bukan. Nah, justru kami biasanya ada selenggarakan misalnya seminar dari BPOM gitu sih. Berarti tetap aja ada literasi edukasi yang menjadi bagian dari peran perseroan begitu ya kepada konsumen ya. Tidak hanya memang kita memasarkan produk ya. Itu yang tingginya bagaimana masyarakat juga ada ilmu yang bertambah begitu dengan penggunaan mungkin produk-produk yang dihasilkan dari Master Print TBK. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini. Bu Cindy Kusuma, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Tunggal Wijaya, terima kasih juga atas kehadiran. Sukses sudah menjadi perusahaan IPO tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, yakni IPO PT Verona Indah Pictures TBK. Sesaat lagi. Terima kasih, thank you banget. Terima kasih banyak. Siap.